kami lakukan di tempat ini, kami sungguh memuliakan nama Tuhan, dan hal itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu periksa setiap kami Tuhan, koreksi setiap kami, apakah kami sungguh mengasihi Engkau, apakah kami memiliki kerinduan kepada Engkau ketika kami datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami buka telinga kami untuk mendengar firman Allah. Dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih buat tim pengembalaan, terima kasih buat Pak Titi dan rekan-rekan yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya sudah cukup populer, familiar bagi kita, ayatnya juga familiar, tetapi saya kepingin kita bersama-sama memperhatikan sekali lagi, apa sih sebenarnya yang Allah ingin kita kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita memperhatikan nats-nats yang akan kita baca pada pagi hari ini. Nah saudara, saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bahagia dalam penderitaan. Bahagia dalam penderitaan. Sebuah tema yang menurut kita mungkin cukup aneh gitu ya, cukup aneh. Menderita kok berbahagia. Tapi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Bisakah kita bahagia ketika kita sedang di dalam penderitaan? Nah, saudara yang terkasih, ayat yang saya ambil, nats yang saya ambil adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya yakin bahwa ayat ini sudah seringkali kita dengar, kita baca, bahkan Bapak Ibu dan Saudara seringkali mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan hal ini. Nah, saya akan mencoba menyampaikan di perspektif yang agak berbeda. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi 4 bagian. Renungan kita itu 4 bagian. Jadi tidak banyak-banyak, 4 bagian. Yang pertama adalah saya kepingin kita sama-sama memperhatikan latar belakang kenapa Yakobus menuliskan bagian ini kepada kita. Jadi kenapa kemudian muncul ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, itu yang akan kita pelajari di bagian yang pertama. Yang kedua kita akan mempelajari siapa sih sebenarnya yang berhak berkata, aku berbahagia loh ketika menderita. Ini penting, karena ada begitu banyak orang yang sedikit-sedikit ngomong ini pencobaan dari Tuhan, ini ujian dari Tuhan, padahal kesalahannya sendiri. Maka yang kedua kita akan belajar dari Yakobus, siapa yang berhak berkata, aku berbahagia ketika berada di dalam penderitaan. Yang ketiga kita akan memperhatikan bersama, alasannya apa? Kenapa kita bisa berbahagia di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam ujian. Dan yang keempat, kita akan bersama-sama memperhatikan sikap kita seharusnya bagaimana ketika pencobaan atau ujian itu datang di dalam kehidupan kita.
Nah, saya tidak akan menjelaskan apa itu pencobaan dan lain sebagainya gitu ya, karena kita ini sudah hafal, bahkan setiap hari kita ini kan hidup dalam penderitaan gitu ya. Sekalipun tidak besar, porsinya beda satu dengan yang lain, tapi saya yakin setiap kita, setiap hari itu hidup di dalam penderitaan gitu ya, penderitaan-penderitaan tertentu gitu ya. Misalkan saya dan anak saya gitu ya, saya menderita karena anak saya gitu, karena terus menuntut saya gitu, minta apa, minta ini, minta itu gitu. Dan di dalam hidup saya berpikir menderita banget saya ini gitu ya. Misalkan itu salah satu contohnya. Nah, ada hal-hal kecil yang sering kali tidak kita pikirkan, tetapi itu sebenarnya merupakan penderitaan buat kita. Nah, poin saya adalah sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah menderita ketika menjalani kehidupan day by day. Hari demi hari ya, bukan bulan maksud saya, tapi hari demi hari. Nah, cukup di situ penjelasan saya tentang penderitaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai renungan saya dengan sebuah ungkapan. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di sebelah kiri gitu ya, beberapa orang mungkin kenal, beberapa orang tidak. Ini adalah gambar tokoh yang sangat terkenal di dalam kekristenan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang suka protes. Karena nama kita kan Kristen Protestan gitu ya, Protestan gitu ya. Nah, orang-orang memplesetkan karena orang ini pada akhirnya kita jadi Kristen Protestan. Enggak apa-apa Protestan, asal jangan Nah ya, jangan ya, Protestan kita ya, bukan itu lain lagi ceritanya, jadi bakal berbeda. Prosetan sama Protestan itu jelas berbeda. Protestan masih tidak apa-apa gitu, beberapa orang suka sekali dikritik gitu ya, suka sekali dikritik, diprotes orang tidak masalah, ada orang-orang yang terbuka. Nah saudara, saya jelaskan bahwa ini adalah seorang tokoh reformasi yang sangat terkenal, namanya adalah Martin Luther. Padahal kalau saudara memperhatikan kira-kira orangnya pintar apa enggak ya gitu. Lihat modelnya kira-kira pintar apa enggak. Tapi dia protes ketika ada begitu banyak ajaran di dalam Katolik yang tidak sesuai menurut dia dengan ajaran Alkitab. Lalu kemudian dia bikin 95 dalil namanya. Terus kemudian ditempel gitu. Aku enggak setuju ini. Dan pada akhirnya jadilah kita Kristen Protestan. Nah, salah satu hal yang menarik terkait dengan renungan kita pada pagi hari ini, ketika saya mempelajari gitu ya, ternyata tidak semua orang setuju dengan surat Yakobus. Dan salah satunya adalah Martin Luther. Dan Martin Luther ketika memperhatikan surat Yakobus, dia justru berkata begini, ini merupakan surat jerami. Bapak Ibu, bagi kita yang tahu apa itu jerami, maka jerami itu sebenarnya tidak memiliki fungsi sama sekali. Sama sekali tidak memiliki fungsi. Kalau orang sudah panen terus kemudian jadi jerami, pada akhirnya apa? Satu-satunya ya cuma dikasih makan hewan, atau yang kedua dibakar. Jadi pupuk gitu kan ya. Dibakar, habis, hilang, sudah tidak ada. Itu yang dinamakan dengan jerami. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Martin Luther menyamakan Yakobus ini dengan surat jerami yang tidak ada harganya sama sekali. Nah, ketika saya meneliti, saya menemukan, oh ternyata ini ya, kenapa Martin Luther itu kemudian berpikir bahwa ini sama sekali tidak berharga. Karena ketika Martin Luther baca, Martin Luther itu melihat perbedaan antara teologi Paulus dengan teologi Yakobus. Nah, saya tidak jelaskan panjang lebar, tetapi ketika saudara nanti memperhatikan Roma 3 ayat yang ke-28, terus kemudian Roma 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4, ini secara garis besar menjelaskan gini, bahwa seseorang, katanya Paulus, diselamatkan itu oleh karena iman. Terus kemudian Paulus ngomong gini, perbuatan baikmu ya, melakukan hukum Taurat itu sama sekali tidak berkaitan dengan keselamatan, kata Rasul Paulus. Nah, di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat, itu Paulus kembali menegaskan. Judul perikopnya gini, Abraham dibenarkan karena iman. Dan di ayat 1 sampai dengan yang keempat, Paulus menjelaskan, Abraham loh, diselamatkan itu bukan karena iman. Abraham itu bukan diselamatkan karena perbuatan, tetapi karena iman. Di ayat yang keempat, Paulus ngomong gini, kalau seseorang bekerja, ketika dia mendapatkan upah itu bukan sebagai hadiah. Upah itu sebagai haknya, sebagai hasilnya gitu ya, kata Paulus. Nah, dua konsep ini ditentang oleh Yakobus.
Kalau saudara nanti baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-24, terus saudara baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-21, Yakobus di sana menjelaskan gini. Jadi kamu lihat ya, iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya, katanya Yakobus. Perbuatan itu harus selaras, menyertai terus-menerus. Dari ayat yang ke-21 sampai 24 gitu ya. Dan di akhir, di pasal 2 ayat yang ke-26, Yakobus mengatakan begini. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan adalah mati juga, katanya Yakobus. Nah, karena hal inilah lalu kemudian Martin Luther berpikir, tidak benar ini berarti Yakobus ini. Seharusnya orang itu diselamatkan cuman karena iman. Anugerah Allah memberikan iman gitu ya. Kita tahu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan begini. Tidak ada satu orang pun yang dapat percaya kepada Allah jika bukan karena Roh Kudus. Dan kalau orang berkata terkutuklah Yesus, itu tentu saja bukan berasal dari Allah. Nah, 1 Korintus 12, Rasul Paulus itu sebenarnya menegaskan, kalau orang bisa diselamatkan itu hanya karena anugerah. Saya suka sekali pujian yang pertama tadi, anugerahmu, anugerahmu gitu ya. Seweneng gitu tentang anugerah gitu. Dan saya yakin bahwa gereja kita ini sangat menekankan tentang grace-nya Tuhan, anugerahnya gitu ya. Anugerah Tuhan itu menggerakkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita ini bukan siapa-siapa kok tanpa anugerah. Tidak mampu kita ini. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima itu jelas menegaskan. Sampai akhir ya, kita ini terus-menerus dipelihara oleh Allah. Supaya kita dimampukan untuk perbuatan-perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 juga sama. Nah saudara, ketika kita memperhatikan hal ini gitu ya. Kita memperhatikan hal ini. Martin Luther wajar saja ketika berkata demikian. Tetapi ketika kita memperhatikan dengan baik. Sebenarnya kata-kata di dalam Yakobus itu dapat kita pahami dengan baik kok. Yakobus itu sebenarnya cuma ngomong gini. Imanmu itu ya akan menjadi sia-sia kalau imanmu itu tidak diejawantahkan di dalam perbuatan. Itu loh maksudnya Yakobus itu cuma itu aja. Nah, bukan secara umum dia mengatakan bahwa iman plus perbuatan baik menyelamatkan. Enggak. Kita pun keliru kalau memiliki konsep demikian, keliru. Iman kita itu menyelamatkan, tok, titik, tanpa yang lain. Perbuatan itu wujud iman yang sejati. Baca nanti di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Itu Yakobus menjelaskan secara luar biasa. Nah, yang kedua kalau kita memperhatikan dari sisi penerima surat itu pun berbeda. Rasul Paulus ketika menegaskan Roma 3 dan Roma 4, dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang mereka memiliki keyakinan bahwa sebenarnya Abraham itu karena perbuatan baiknya itu dianggap baik oleh Allah. Padahal kalau kita perhatikan, Paulus juga mengatakan yang paling dipentingkan itu adalah iman. Terus kemudian Paulus mengutip Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yang diperhitungkan oleh Allah itu iman, bukan perbuatan baiknya. Jadi Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang demikian, dan Yakobus, kalau kita sadari, Yakobus itu sedang berhadapan dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka yang sudah lama di dalam kekristenan, tetapi mereka tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kemudian Yakobus berkata, imanmu itu ya tanpa perbuatan ya sia-sia. Loh benar toh saudara ya, kita ngomong kita beriman, imannya tingkat dewa. Tapi kalau orang lihat hidup kita tidak karu-karuan, orang tetap bakalan ngomong, percuma kamu beriman kepada Kristus, karena tindakanmu itu tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Bukankah kita seringkali mendengar kita ini seharusnya serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini citra Kristus gitu. Maka seharusnya kekristenan itu harus tampak di dalam kehidupan kita. Tadi malam saya renungan di kaum muda. Terus saya sampaikan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan saya jelaskan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenapa dikatakan pakai kata kenakanlah gitu ya? Dan itu digambarkan seperti orang yang pakai baju itu bukan satu, tetapi bajunya dua. Dan yang paling luar itu adalah kasih. Maksudnya apa? Maksud Paulus gini, orang lo bisa lihat baju paling luar kita.
Kita ini pakai baju walaupun rangkep gitu, yang dalam tidak akan kelihatan. Tetapi yang paling kelihatan itu adalah yang di luar. Jadi kalau kita ngomong saya mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi sesama, Yohanes ngomong kamu pendusta, kamu pembohong, katanya Yohanes. Yang kelihatan saja kamu tidak mampu mengasihi kok. Kamu ngomong mengasihi Allah. Nah, aspek vertikal dan horizontal itu kita perlu perhatikan bersama-sama. Nah, saudara, ini penting gitu. Ini penting dan perlu kita pahami bersama. Jaga-jaga kalau misalkan saudara pernah mendengar tentang Martin Luther yang berkata surat Jerami. Jadi bukan berarti ini merupakan surat Jerami. Saudara kalau tahu Yakobus, ini saudara Yesus, terus kemudian kalau kita mempelajari perjalanan hidupnya, apakah mudah kira-kira bagi seseorang yang tinggal bersama-sama dengan Yesus gitu ya, saudara kita, terus tiba-tiba dia ngomong, aku ini Tuhan loh. Oh kamu itu sopo ngomong kamu Tuhan, pasti reaksi kita gitu. Saudara bandingkan dengan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ya kan? Ketika dia mengatakan nanti ya kamu itu bakal tunduk semua kepadaku, maka reaksi saudara-saudaranya buang, bahkan mau dibunuh, ya kan? Tapi kemudian Yakobus di ayat yang pertama dia mengatakan, aku ini loh, salam gitu ya, dari hamba Allah. Dan hamba dia tegaskan di sana, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yakobus perlu menambahkan kata Tuhan? Kenapa dia tidak ngomong Yesus toh? Wong panggilannya tiap hari Yesus. Karena kalau saudara perhatikan, Yakobus itu mengalami transformasi yang begitu luar biasa. Dan titik turning point-nya adalah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sana Paulus mengatakan gini, ada begitu banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Terus kemudian Paulus ngomong, ada ini, ada Petrus. Terus kemudian salah satu yang disebut adalah Yakobus. Dan kemudian dia berkata, yang paling akhir adalah aku, yang paling hina. Aku diberikan kesempatan untuk melihat kebangkitan Yesus. Yakobus pada akhirnya kalau Bapak Ibu dan Saudara baca, dia menjadi soko guru di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Soko guru itu berarti dia pendiri jemaat, orang yang sangat dipercaya. Perhatikan dari orang yang sama sekali tidak percaya Yesus. Lalu kemudian dia menyebut dia sebagai Tuhan. Maka menurut saya surat ini bukanlah surat yang main-main gitu ya. Nah saudara, kita akan masuk pada bagian yang akan kita perhatikan bersama-sama. Bagi saya gini, ungkapan di dalam ayat yang kedua sampai yang ke-8 yang menarik menurut saya adalah kenapa Yakobus berkata, saudara-saudaraku yang terkasih gitu ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara menderita kok bahagia sih gitu ya. Tidak ada orang menderita yang bahagia, itu tidak ada. Tapi Alkitab itu kan seringkali aneh-aneh gitu kan ya. Alkitab itu seringkali aneh ajarannya. Kita seringkali kan berpikir dengan konsep dunia yang diajarkan Yesus itu sungguh berbeda. Kalau orang menyakiti kita, Yesus ngomong apa? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Kakinya ikut tendang, kata orang-orang gitu ya. Enggak, Yesus ngomong cukup terima saja gitu. Apa yang orang perlakukan kepada kita. Terus kemudian kalau kita memperhatikan, di tahun sekitar 60 Masehi, ketika Kaisar Nero itu berkuasa gitu ya, Kaisar Nero berkuasa. Terus kemudian ada sebuah cerita, kota Roma itu dibakar habis gitu. Jadi Nero itu kepingin mendirikan sebuah museum tentang Nero. Biasa kan ya raja itu sombong, kaya gitu. Terus kemudian dia aku kepingin ya membangun museum. Tapi kok sudah tidak ada tempat ya gitu. Maka kemudian kota Roma itu dibakar oleh Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam gitu ya. Nah ketika orang-orang datang kepada Kaisar Nero, terus orang-orang tanya, ini siapa ini yang melakukan? Siapa yang melakukan? Dan Nero dengan enaknya dia berkata, itu loh orang yang makan daging Tuhannya dan minum darah Tuhannya. Kita ini dikira vampir, dari tahun 60 itu kita dikira vampir. Loh kita seringkali dengar kan ya orang, loh minum anggur sama makan roti kok dianggap sebagai darah dan daging Tuhannya. Bagi kita keunikan, bagi orang lain ini aneh gitu ya, tradisi-tradisi yang aneh. Dan ketika waktu itu orang-orang mendengar tentang hal itu, maka orang-orang marah dan orang-orang disiksa, dibunuh dan lain sebagainya. Dan sejarah mencatat di tahun 60 itu orang-orang Kristen itu mengalami penganiayaan yang luar biasa.
Oh, macam-macam caranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Diadu dengan singa itu biasa ya. Tapi kemudian ada kantong-kantong, saudara yang tahu kantong kulit itu dijadikan besar, dijahit, terus kemudian orang percaya dimasukkan di situ, dijahit lagi atasnya, terus kemudian dimasukkan ke air. Nah, kulit itu kalau dimasukkan ke air, ini katanya ya Bapak Ibu, saya sendiri belum pernah mengalami. Kalau dimasukkan ke air katanya langsung mengkerut. Jadi orang-orang Kristen itu tidak bisa bernafas dan mati saat itu juga. Jadi Nero dan orang-orang pada waktu itu, mereka itu apa ya, inovasinya itu begitu luar biasa untuk melakukan kejahatan, siksaan terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Belum lagi itu kalau misalkan Kaisar Nero, aku malam hari ini kepingin makan di taman ya gitu ya. Aku kepingin makan di taman, maka kemudian kok enggak ada penerangan ya gitu ya. Lalu kemudian orang-orang Kristen ditangkap, diikat di tiang, kasih tir, lalu kemudian dibakar. Itu kan enak gitu baunya Bapak Ibu ya, bau-bau daging sedap gitu ya. Tapi itulah yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, dalam kondisi demikian, orang-orang itu berkata, menderita itu merupakan sebuah kebahagiaan. Bisa enggak kita berkata demikian? Bisa enggak kita berkata demikian? Menderita kok bahagia? Dan sekali lagi memang dalam konsep kekristenan, itu menjadi keunikan kita. Yesus itu membawa sesuatu yang baru, yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia. Nah kalau saudara perhatikan, saya ambilkan dari 3 bagian gitu ya. Ada Injil-Injil, ada surat Paulus, lalu kemudian juga ada tulisan Petrus. Ketiga-tiganya itu menjelaskan bahwa sebenarnya sebagai orang percaya, jangan cuma mikirin berkat. Banyak orang berpikir bahwa jadi Kristen itu terus-menerus diberkati. Dan mereka lupa ketika mereka menderita, terus kemudian mereka ngomong sama Tuhan. Untuk apa aku jadi Kristen, kok aku harus menderita? Katanya kalau jadi Kristen itu diberkati. Nah baca di dalam Markus 8 ayat 34, di sana dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus siap menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku katanya. Di dalam Markus 8 ayat 34. Jadi kalau orang ngomong berkat terus, kita kenal dengan teologi kemakmuran, saudara perlu kembali memperhatikan Alkitab kita. Karena Alkitab kita itu tidak semuanya berbicara tentang berkat. Saya yakin bahwa kita diberkati. Tetapi bukan berarti itu satu-satunya yang ada di dalam Alkitab. Filipi 1 ayat yang ke-29 itu jauh lebih menarik. Paulus berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan segala berkat. Dikaruniakan panggilan untuk menjadi orang percaya. Tetapi jangan lupa, kamu juga dikaruniakan untuk menderita. Jelas ada kata penderitaan di sana. Jadi unsur dipanggil oleh Allah, diberkati oleh Allah, tetapi juga ada unsur penderitaan. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, kalau saudara baca perikopnya itu tentang teladan Kristus. Dan kemudian Petrus berkata gini, lihat toh, Kristus itu loh, ketika di dalam dunia, apakah Kristus itu terus-menerus di dalam kenyamanan? Enggak. Dan Petrus ngomong gini, Kristus justru memberikan teladan bagi kita. Dan teladannya itu terkait dengan penderitaan. Teladannya terkait dengan penderitaan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Makanya Markus berkata, pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Belum lagi kalau kita lihat Ibrani pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kedua juga, ayat yang pertama sampai yang kedua gitu ya. Itu menjelaskan tentang kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh makanannya, minumannya susu terus. Tetapi harus mulai makan makanan yang keras gitu ya. Dengan demikian kita ini jadi Kristen yang semakin kokoh dan semakin kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang pertama mari saya jelaskan sedikit gitu ya. Latar belakang kenapa kemudian muncul ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Bapak, Ibu, bagian yang pertama kalau kita perhatikan, orang-orang pada waktu itu ada di perantauan, yang berarti mereka hidup sebagai minoritas. Perhatikan ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama itu dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Jadi orang-orang percaya pada waktu itu ada di perantauan, mereka itu dipisah, di diaspora, dan mereka hidup dalam penderitaan. Yang kedua kita lihat sebagai minoritas,
mereka itu hidup dalam kemiskinan. Hidup dalam kemiskinan. Kalau kita perhatikan pekerjaan mereka buruh gitu. Makanya di dalam pasal yang kelima ayat yang keempat dan 7-8 itu dijelaskan gini. Mereka loh, kamu ya tuan-tuan ya, keluh kesah mereka itu sudah sampai kepadaku. Bahwa engkau seringkali menahan upah mereka. Engkau seringkali terlambat ketika membayar upah mereka. Dan tidak ada yang protes, mereka cuma berteriak kepada Tuhan. Kenapa tidak protes? Ya karena mereka minoritas, pekerjaannya buruh. Ayat 7 sampai yang ke-8 dijelaskan mereka adalah petani gitu ya, petani yang ikut orang. Lalu yang ketiga, penderitaan mereka itu terkait dengan status. Mereka diperlakukan secara pandang bulu oleh sebagian jemaat yang ingin menyenangkan orang kaya. Dan yang kedua, mereka ditindas oleh orang kaya. Kalau nanti saudara perhatikan di pasal 2 ayat 1-4. Musuhnya orang-orang percaya pada waktu itu bukan cuma dari luar, tetapi dari dalam itu loh juga musuh. Ada orang-orang Kristen yang dalam bahasa sekarang itu suka ngatok gitu kepada orang-orang kaya. Jadi mereka suka gitu. Ini loh orang yang bersalah, ini loh yang tidak taat dan lain sebagainya. Dari zaman dulu sudah ada itu. Sampai sekarang masih gitu ya. Karena orang memang suka gitu dengan hal-hal demikian. Nah, orang-orang tersebut itu pada akhirnya memandang bulu. Dan kalau saudara perhatikan di pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saudara akan menemukan gini. Mereka membantu orang-orang kaya. Jadi kalau misalkan ada perjamuan gitu ya, langsung ada orang-orang yang lihat. Begitu masuk, oh bajunya bagus. Oh mereka pakai cincin gitu. Maka kemudian, mari Pak duduk di depan. Terus kemudian mereka memberikan tempat yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi ketika ada orang miskin masuk, kita pasti tahu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian membedakan antara orang yang punya duit dan tidak punya duit gitu ya. Yang miskin masuk, lalu kemudian orang-orang ini langsung, kamu ya berdiri di sana, jangan kamu duduk di depan. Terus kemudian ada orang yang ngomong gini, jangan berdiri di situ, sini duduk di bawah kakiku sini gitu. Jadi keset buat kakiku. Jadi mereka diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Karena apa? Karena mereka minoritas. Dan yang kedua, mereka ditindas oleh orang-orang kaya. Di dalam pasal yang kedua, pasal yang kelima, 1 sampai dengan yang ke-6 yang saya jelaskan tadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagian yang pertama, maka kita bisa menyadari kenapa kemudian Yakobus itu berkata di ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu ini jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Maka kemudian kalau saudara perhatikan, surat-surat itu selalu menguatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Tujuannya cuma satu kok ditulis surat-surat itu, menguatkan mereka. Berbahagia, Petrus ngomong kesudahan segala sesuatu sudah dekat gitu ya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Dan tujuannya itu cuma satu. Supaya kita ini tetap berpegang teguh di dalam Kristus Yesus. Apapun penderitaan yang kita alami, mereka tetap berpegang pada kasih Allah. Tujuannya cuma itu. Dan 2 sampai yang ke-8 itu sebenarnya menjelaskan hal-hal ini. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini poin yang cukup penting gitu ya. Yang kedua dari Yakobus mengajarkan kepada kita, siapa sih sebenarnya yang berhak berkata berbahagia ketika mereka dalam penderitaan. Bapak Ibu kita sering kali dengar enggak orang-orang yang datang kepada kita gitu, hamba-hamba Tuhan pasti sering gitu ya. Didatangi jemaatnya terus kemudian mereka ngomong, Pak Tuhan sedang mencobai saya. Loh kenapa gitu? Saya ini kemarin ya Pak, coba-coba pinjol Pak. Pinjol sedikit loh Pak, 2,5 juta. Tapi sekarang sudah jadi 25 juta. Terus kemudian mereka berkata gini, Tuhan sedang mencobai saya Pak gitu. Jadi tolong doakan saya ya Pak Pendeta ya. Ini kalau Tuhan ada di depannya dia, Tuhan itu bakalan jewer telinganya atau paling tidak jetak kepalanya gitu ya. Nah saudara, ada begitu banyak orang Kristen itu yang memiliki konsep yang sama, konsep demikian. Mereka berpikir bahwa semua ujian, semua pencobaan itu berasal dari Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, Yakobus itu langsung disclaimer di bawahnya.
di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Tetapi ya, kalau ada orang yang dicobai, jangan sampai dia berkata pencobaan itu dari Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak pernah dicobai, dan Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Terus kemudian di ayat yang ke-14 mulai dikatakan, tetapi tiap-tiap orang itu apa? Dicobai oleh keinginannya terus kemudian terus-menerus menjadi dosa, dan ketika dibuahi, maka kemudian pada akhirnya itu menjadi dosa. Nah Bapak Ibu, dalam konteks demikian, saya kepingin menjelaskan, Yakobus itu sedang ngomong kepada kita, bukan semua orang berhak berkata, ujian ini berasal dari Tuhan, pencobaan ini berasal dari Tuhan. Nah mari kita perhatikan, siapa yang berhak berkata? Yang berhak berkata adalah ini, mereka yang diizinkan Tuhan mengalami ujian. Jadi tidak semua ya berasal dari Tuhan, tetapi mereka yang diizinkan Tuhan mengalami ujian. Di ayat yang kedua ada kata-kata begini, saudara-saudaraku yang kekasih gitu ya, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan gitu ya. Ada kata jatuh di sana dan saya kepingin kita memperhatikan bersama-sama. Ternyata kalau saya memperhatikan di dalam bahasa aslinya, saudara, saya ini tidak sombong, tidak maksudnya kok pakai bahasa asli gitu. Tetapi saya kepingin menegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dengan penelitian yang teliti, kita bisa jauh lebih tahu apa sih sebenarnya yang Yakobus ingin kita pahami bersama-sama. Nah, mari perhatikan ya. Kata jatuh yang ada di dalam Yakobus itu menggunakan kata peripesete. Peripesete ini bahasa Yunani Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan peripesete itu memiliki pengertian begini. Peripesete itu memiliki pengertian seseorang yang jatuh ke dalam sebuah keadaan yang tidak disengaja. Bandingkan dengan contoh saya tadi ya. Kalau ada orang datang kepada hamba Tuhan, terus kemudian dia ngomong saya terlilit pinjol gitu ya. Yang dia tahu benar bahwa pinjol itu bakalan mencekik, melilit dia, tapi tetap dilakukan, maka itu tidak termasuk di bagian yang pertama. Dan dia ngomong jatuh, itu bukan termasuk. Karena peripesete itu berarti jatuh ke dalam sebuah keadaan yang memang tidak pernah dipikirkan, yang memang tidak pernah dikehendaki, dan itu sumbernya memang berasal dari Tuhan. Saya kasih contoh biar saudara bisa memahami. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33, itu Yesus itu didatangi oleh ahli Taurat. Dan ketika ahli Taurat datang, terus kemudian ahli Taurat itu tanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah ini jelas menjebak Yesus. Terus kemudian Yesus ngomong, kamu tahu enggak isi hukum Taurat? Terus kemudian imam atau ahli Taurat ini tahu dong gitu. Ada dua yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia. Itu juga dikatakan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-35 sampai 37. Terus kemudian untuk mencoba Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 10, kalimat selanjutnya dari imam-imam ahli Taurat itu jelas-jelas dicatat di dalam Alkitab kita. Untuk mencobai Yesus, kemudian mereka bertanya lagi, kalau begitu Tuhan, siapakah sebenarnya sesamaku manusia? Dan kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya adalah gini, adalah seseorang gitu ya, adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu kemudian di tengah-tengah perjalanannya dia ketemu dengan para perampok, dirampok. Terus kemudian dikisahkan ada orang Lewi, ada imam, dan yang terakhir yang menolong adalah orang Samaria. Ya, karena ceritanya memang perikopnya tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-30, itu kata jatuh juga muncul di sana. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia jatuh ke tangan para penyamun. Kira-kira jatuh ke tangan penyamun itu dikehendaki atau enggak? Ya enggak lah, jelas sama sekali tidak. Nah, contoh demikian itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang berhak berkata pencobaan, ujian ini berasal dari Tuhan. Tetapi sesuatu yang diizinkan Tuhan itu berarti memang
yang diizinkan Tuhan. Orang boleh berkata, aku berbahagia atas ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupanku. Di dalam Kisah 27 ayat yang ke-41 itu ketika Paulus dan teman-temannya, mereka menyeberangi lautan, lalu kemudian kapalnya itu menabrak busung pasir gitu ya. Busung pasir itu gundukan. Dan mereka terpelanting lalu kemudian kapalnya pecah. Kata peri PCT itu juga muncul di sana. Jadi ada dua contoh yang menjelaskan kepada kita. Dan yang terakhir yang berbeda, peri PCT itu jelas berbeda dengan eisel TT. Eisel TT itu muncul di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Kalau saudara misalkan sering kali baca gitu ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah gitu ya. Terus ada kata-kata apa? Roh memang, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, perhatikan. Di sana dijelaskan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan jatuh itu terkait dengan kedagingan kita. Nah, dua hal ini kalau saudara perhatikan memiliki perbedaan. Jadi ketika Yakobus ngomong yang berbahagia itu berarti yang diizinkan Tuhan mengalami ujian, bukan sembarangan. Terus kemudian yang kedua, mereka yang memahami alasan Allah mengizinkan ujian. Mereka yang memahami alasan Allah mengizinkan ujian. Kata anggaplah di sana di ayat yang kedua. Itu sebenarnya bukan berarti anggaplah gitu ya. Tetapi dari kata egesaste yang berarti sebenarnya pertimbangkanlah gitu ya. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah saudara-saudaraku pertimbangkanlah gitu. Apa bedanya anggaplah dan pertimbangkanlah? Kalau anggaplah gitu ya, di zaman Yakobus itu sudah ada filsafat yang namanya stoikism. Stoikism itu apa? Stoikism itu secara sederhana gini Bapak Ibu contohnya. Saya ini tidak ganteng. Tetapi tiap hari ketika saya bercermin gitu ya, saya selalu berkata, saya ganteng ya. Saya ini paling ganteng di antara laki-laki yang ada di seluruh dunia. Nah itu berarti sudah terpengaruh sama stoikism. Bukan narsis ya, tapi merasa diri bahwa dia lebih baik dari orang lain gitu. Padahal kenyataannya enggak. Terus kemudian ngomong saya ini kaya ya, padahal enggak kaya. Nah tubuhnya sedang sakit gitu. Terus kemudian dia ngomong, saya enggak sakit gitu, saya enggak sakit, saya ini sehat gitu ya. Nah ini bukanlah tentang positive thinking, ini bukanlah tentang stoikism yang juga muncul pada masa Yakobus menuliskan surat Yakobus. Tetapi sebenarnya kata yang tepat adalah pertimbangkanlah sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau pertimbangkanlah itu ada sesuatu alasan yang sungguh-sungguh kuat, yang reasonable, yang bisa kita terima. Kenapa kita pada akhirnya bisa berkata, iya, aku berbahagia atas penderitaanku. Nah itu yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama. Yang ketiga, mari kita perhatikan alasan penderitaan adalah kebahagiaan. Kalau tadi siapa yang berbahagia dan kita tahu bahwa sebenarnya orang yang berbahagia yang diizinkan Tuhan. Nah kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Dan kita bisa berkata bahwa ini adalah kebahagiaan. Yang pertama saudara, kita perlu memahami prinsipnya. Prinsipnya adalah Allah itu menguji bukan mencobai. Allah menguji bukan mencobai. Perhatikan ya di ayat yang kedua sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan warna kuning di poin-poin yang penting menurut saya. Kenapa saya perlu memberikan warna kuning? Saudara, kalau kita memperhatikan ada kata pencobaan di sana, tetapi kemudian Yakobus juga menggunakan kata ujian di sana. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan untuk pencobaan dan ujian. Yang pertama saya tuliskan peirasmos dan dokimion. Apa bedanya peirasmos dan dokimion? Kenapa Yakobus langsung menggunakan dua kata yang berbeda? Ini menarik loh sebenarnya. Kenapa enggak pencobaan-pencobaan? Kenapa enggak ujian-ujian? Karena pencobaan dan ujian itu jelas berbeda. Dan menurut konsep Yunani, pencobaan itu adalah sesuatu yang dari iblis.
Dan tujuan endingnya kalau kita pahami bersama, tujuan endingnya ya kita pasti dibawa ke dalam kekekalan neraka. Terus menerus dicobai. Benarkah iblis demikian? Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, itu iblis itu kan diibaratkan seperti singa yang mengaum-aum ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa singanya ompong, jangan pernah berpikir ya. Iblis itu setiap waktu siap menggigit gitu. Kalau ompong kan kita digigit enggak apa-apa. Tapi singa yang dengan kekuatan yang perkasa. Jangan berpikir ini singa tua karena sudah lama menunggu kelengahan kita. Enggak. Mereka dari hari terus menerus diperbaharui. Sama kalau kita misalkan baca Ratapan 3. Kita hari demi hari diperbaharui. Mereka juga diperbaharui. Kalau kita belajar dari iblis, beberapa orang mengatakan sisi positifnya ini ya. Mereka kuat, mereka tegar, sabar. Oh, masih punya sisi positif juga iblis ya. Hamba-hamba Tuhan itu masih bisa berpikir dari perspektif yang berbeda, saya berpikir gitu. Hebat ya mereka, berarti kita perlu tiru iblis dari perspektif itu ya, sisi positifnya. Nah saudara, kalau kita perhatikan gitu ya, peirasmos itu pada akhirnya membawa kita pada neraka, kekal gitu. Tapi ujian pada akhirnya membawa kita pada perspektif yang berbeda. Maka di poin yang kedua saya menuliskan, dari perspektif Allah, bukan perspektif iblis. Dan kita akan lihat tujuannya Allah apa? Tujuannya adalah menumbuhkan iman dan karakter kita. Menumbuhkan iman dan karakter kita. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Dalam Alkitab itu Allah seringkali ngomong ya tentang hal ini. Berbahagialah ketika engkau menderita, berbahagialah ketika engkau menderita. Dan tujuannya sebenarnya untuk melihat kemurnian iman kita. Maka Yakobus itu terus-menerus ngomong, iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan mati. Bahkan di pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-21, Yakobus itu ngomong gini, kalau engkau hanya percaya kepada Allah, terus kemudian kita ini loh disamakan dengan iblis. Bukankah iblis itu juga sama percaya kepada Allah? Mereka takut dan gentar kepada Allah. Lalu apa yang membedakan kita dengan iblis? Cuma satu, sikap dan tindakan kita. Percayanya kepada Allah itu sama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan perhatikan Alkitab itu seringkali menjelaskan, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Itu menjelaskan bahwa seharusnya iman kita itu dimurnikan, gambarannya adalah emas. Bukan yang lain ya, bukan yang lain. Bagi yang tahu tentang emas, itu pasti tahu bahwa sebenarnya kalau mau punya emas yang murni, maka dia harus dimurnikan. Yang dimaksud dimurnikan itu apa? Dipisahkan dari logam-logam yang lain. Dan prosesnya bukan proses yang mudah. Saya dengar itu harus menggunakan api yang sangat besar ya Pak Titi ya. Api sangat besar, disemburkan gitu ya. Entah berapa ribu derajat Celcius. Terus kemudian bagian-bagian yang lain itu bisa terpisah. Logam-logam yang lain. Dan kemudian memunculkan emas yang murni. Nah karena itu Petrus menggunakan gambaran emas, karena mungkin gitu ya, tidak ada yang lebih murni daripada emas. Dan Allah mengharapkan kita memiliki kemurnian seperti emas, dan caranya tidak ada cara lain. Caranya itu cuma satu, lewat penderitaan. Benar Bapak Ibu ya, coba kalau misalkan hidup kita flat, nyaman gitu. Saya mau tanya, masih perlu Allah enggak? Loh saya enggak yakin Bapak Ibu. Saya sendiri enggak yakin kalau misalkan saya masih memerlukan Allah. Loh kenapa kita perlu Allah? Wong kita ketip, kita bisa punya mobil gitu. Kita ketip, kita bisa punya rumah gitu. Kita ketip, kita bisa punya segala sesuatu. Terus untuk apa kita? Iya. Untuk apa kita perlu Allah gitu? Saya enggak yakin. Tetapi bukankah gereja penuh itu biasanya karena orang-orang yang menderita gitu ya. Di hari-hari tertentu itu saya dengar prigen itu penuh gitu ya. Jadi ada masa-masanya itu, bulan-bulan apa gitu, ada banyak orang menderita. Tapi bulan-bulan apa gitu, mungkin awal bulan dan akhir bulan gitu ya bedanya ya. Orang yang setia itu tinggal sedikit, tinggal dihitung gitu ya. Kenapa kesini? Wah aku lagi ada pergumulan loh, ini putuku apa gitu ya. Kalau tidak ada pergumulan, mana tante itu? Oh lagi pergi ke Hong Kong sekarang, ke Singapura gitu ya. Mereka ke gereja enggak di sana? Ya belum tentulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Penderitaan membuat kita semakin murni di hadapan Allah. Dan yang kedua,
Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bapak Ibu, ketika Yesus sedang berjalan-jalan dengan muridnya, terus kemudian Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-muridnya itu langsung tanya kepada Yesus, "Guru, salah siapa ini? Orang buta ini atau orang tuanya atau siapa?" Dan Yesus tidak menjawab dengan dua jawaban itu. Tetapi Yesus menjawab, "Bukan dia, bukan orang tuanya, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia." Bapak Ibu, kalau kita mempelajari latar belakangnya, kita akan paham kenapa murid-murid langsung tanyanya gitu ya. Karena di dalam konsep Yahudi, itu ada yang dinamakan dengan konsep retribusi. Retribusi itu bukan parkiran Bapak Ibu ya, bukan. Terus kemudian kita parkir, ini Pak retribusinya bukan ya. Retribusi dalam konsep Yahudi itu gini, orang yang berdosa itu bakalan sakit, bakalan menderita. Tetapi orang yang dekat dengan Allah itu pasti diberkati. Konsep retribusi namanya. Maka ketika Yesus dan murid-murid melihat orang itu, murid-muridnya langsung tanya, "Salah siapa ini? Siapa yang berdosa?" gitu. Kita jadi tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, Yesus ngomong, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa pekerjaan Allah yang dinyatakan melalui dia, nanti baca ya, mulai ayat 4 sampai selanjutnya. Bapak Ibu bisa lihat, dia menjadi orang percaya, dia diselamatkan, dan bahkan dia membawa beberapa orang untuk datang kepada Allah. Selalu gitu sih sebenarnya, selalu gitu. Itu menarik buat saya. Nah, receh statement mengatakan ada dua instrumen yang Allah pakai untuk menumbuhkan iman atau karakter orang percaya. Yang pertama adalah firman Allah dan yang kedua adalah ujian. Tapi kalau kita memperhatikan surat Yakobus, kita akan tahu bahwa sebenarnya karakter yang dimaksud dalam Yakobus itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah ketekunan. Nah, kata ketekunan itu menggunakan kata hupomone, bukan kata proskartereo. Apa bedanya hupomone dan proskartereo? Kalau hupomone itu artinya kita ini kuat, teguh gitu ya, bisa berdiri di atas batu karang, walaupun ada badai besar kita tetap bisa bertahan. Tapi proskartereo itu muncul di dalam Kisah pasal 2 ayat 41. Ketika orang-orang sudah menerima Roh Kudus, mereka dibaptis gitu, terus kemudian mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Kata tekun di sana itu menggunakan kata proskartereo. Dan proskartereo itu berarti mengabdikan diri kepada sesuatu. Nah, kita bersyukur di dalam Yakobus kata yang digunakan adalah hupomone, bukan proskartereo. Kata yang digunakan adalah hupomone. Jadi kita akan menjadi pribadi yang kuat, bisa menjadi pribadi yang teguh gitu ya. Itu juga dijelaskan di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Di pembukaan ayat yang ketiga, itu Paulus dan Yakobus sama-sama menggunakan kata yang sama. Sebab kamu tahu. Ada kata itu di sana, di ayat yang ketiga maupun Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Jadi karakter yang diinginkan ketika kita menderita, itu adalah sebenarnya yang pertama kita menjadi orang yang semakin tekun. Menjadi orang yang semakin tekun. Yang kedua, kita memiliki buah yang matang. Buah yang matang itu sebenarnya lebih berkait kepada hasil yang sempurna. Bukan buah yang matang, tapi hasil yang sempurna. Dan saya mendapati, saya baca dari beberapa komentar ini berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan kekekalan. Bapak Ibu, ketika saya Desember tugas di sini, saya mengatakan bahwa tujuan kita itu sebenarnya cuma satu, teleios, akhir hidup kita. Kekekalan itu yang paling penting. Maka selalu dikatakan, jangan perhatikan yang fana ya, tapi yang kekal itu harus terus-menerus kita kejar. Maka Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah kerajaan Allah menjadi prioritas kita yang utama, bukan yang lain. Kerajaan Allah itu yang utama. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan tokoh-tokoh ini pasti saya yakin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Ada Lee Ah-hee gitu. Lalu kemudian ada Nick Vujicic. Dua orang yang menurut saya gitu ya, mereka benar-benar orang yang bisa berbahagia di dalam penderitaan. Kenapa? Mereka memang diizinkan Tuhan gitu ya. Mereka tidak potong jari tangannya atau tangannya supaya mereka bisa menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Tidak, mereka dari lahir memang diizinkan.
Papanya Nick Vujicic itu ketika melihat Nick Vujicic lahir langsung ngomong, salah siapa ini Tuhan, salah siapa? Dia langsung ingat Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan, perjalanan hidup Nick Vujicic itu bukan perjalanan yang biasa. 10 tahun hendak bunuh diri, 12 tahun hendak bunuh diri. Sampai kemudian dia bertemu dengan Kristus dan dia mengalami turning point. Dia paham cuma satu, kalau Allah mengizinkan aku mengalami kondisi seperti ini, maka pasti Tuhan punya rencana untuk kerajaan Allah ya. Itu yang dikatakan Nick Vujicic, dia tidak ngomong untuk kerajaanku, untuk masa depanku, enggak. Dia ngomong rencana itu untuk kerajaan Allah. Maka kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk menolong orang-orang yang memiliki cacat sama seperti dia. Dia mendirikan sebuah organisasi yang namanya From No Limit to No Limit. Jadi yang terbatas, dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tahukah kita bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang memiliki kemiripan dengan Ahli dan Nick Vujicic. Ada Jessica Cox misalkan, yang sama-sama tidak punya tangan gitu ya. Nanti baca Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi dia bisa menjadi tokoh atau atlet taekwondo dengan sabuk hitam. Sabuk hitam itu berarti yang tertinggi ya. Perempuan pertama, orang cacat pertama yang bisa punya sabuk hitam dalam dunia taekwondo. Dan yang kedua, dia bisa menerbangkan pesawat. Nah ini yang membuat saya kagum Bapak Ibu Saudara sekalian. Menerbangkan pesawat. Bapak Ibu akan mempercayakan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Jessica Cox di depan, dia setir pakai kakinya gitu ya. Kaki yang dua itu terus kemudian nyetir pesawat gitu. Tapi dia punya lisensi pada akhirnya, dia punya SIM pertama gitu ya, orang yang memiliki kecacatan. Dan dia berkata begini, aku mencoret 3 kata dari perbendaharaan kataku, kata Jessica, aku tidak bisa, sebab begitu kau mengucapkannya, kau sudah gagal. Bapak Ibu, mungkin kondisi kita tidak seperti Jessica Cox. Tapi berapa kali kita sering berkata, I can do it, I cannot do it, I cannot do it. Saya tidak bisa melakukannya. Saya juga sering. Saya ini setiap khotbah selalu merasa takut. Selalu merasa takut gitu. Aduh nanti bisa ndak gitu ya. Anak saya itu paling tahu gitu, karena paling sering ikut. Aduh ini nanti nyampaikan apa gitu ya. Tapi bukankah itu yang seharusnya kita miliki? Supaya apa? Supaya kita ini memiliki ketergantungan kepada Allah. Kalau semua kita sudah merasa mampu gitu, sekali lagi, untuk apa kita perlu Allah? Menurut saya tidak perlu. Ada Bethany Hamilton yang di usia 13 tahun waktu dia berselancar terus kemudian tangan kirinya dimakan ikan hiu gitu ya. Dimakan ikan hiu. Tapi sebulan kemudian dia memberanikan diri di laut. Dan kemudian dia menjadi nomor 1 gitu ya. Nomor 1 di peselancar. Walaupun dia cacat, dia bertanding dengan orang-orang yang tidak cacat. Nah saudara, beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang kintsugi. Ya, kintsugi. Nah saya kepingin kita lihat Candice Kumai. Dia mengatakan begini, dalam bukunya Kintsugi Wellness. Dia mengatakan, Anda tidak akan menyadari potensi maksimal Anda sampai Anda melewati masa-masa sulit. Jadi barang yang pecah adalah ibarat masa-masa sulit kita sendiri. Kemudian penambalan menggunakan emas itu sehingga menjadi barang yang lebih cantik adalah ibarat potensi maksimal kita. Bapak Ibu, kita ini pernah enggak ya lihat orang Kristen lain yang kuat terus kemudian kita ngomong ke mereka, kamu kok bisa ya jadi orang Kristen kok begitu kuat kamu ya, dihantam berbagai macam badai manapun kamu kok bisa kuat ya. Saudara tidak pernah tahu mungkin ada berapa banyak luka yang sudah dialami orang tersebut. Kita baru berapa? Nah orang tersebut loh, pengalamannya bersama Tuhan itu sudah begitu banyak. Jadi kalau kita lihat dia gitu ya, kalau kita lihat kita langsung berkata, dia loh kuat, dia loh tegar. Dia loh orang yang sangat teguh di dalam Tuhan. Padahal sebenarnya ada begitu banyak luka di dalam hatinya. Dan kalau kita tahu maka seperti kintsugi, Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri
Jadi kalau misalkan ada luka, Allah langsung menempel kita dengan emas, menempel kita dengan emas. Dan kita menjadi pribadi yang terus-menerus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Penderitaan make us become stronger day by day. Membuat kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya dikatakan karaktermu itu seharusnya karakter yang tahan uji. Karakter tahan uji, itu yang dimaksud dengan dokimion, menjadi karakter. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini bagian yang terakhir. Kenapa kita bisa berbahagia? Karena Allah itu memberikan jalan keluar. Jadi Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri, Allah itu sebenarnya memberikan jalan keluar buat kita. Di ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, itu Paulus mengatakan hal yang sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, kata Paulus, bukan luar biasa. Terus kemudian dikatakan gini, tidak cuma dikatakan biasa, tetapi Paulus mempertegas lagi. Yang biasa itu seperti apa sih? Kita mungkin bingung kan ya. Terus kemudian Paulus ngomong, yang tidak melebihi kekuatan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ditambahkan lagi. Yang biasa itu maksudnya apa? Pada waktu engkau dicobai, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Loh, sama loh konsepnya Paulus dan Yakobus. Salah berarti Martin Luther itu ketika berpikir beda. Sudah dua hal yang kita lihat sama gitu konsepnya. Nah, saudara, di poin yang kedua saya menuliskan begini, jalan keluar itu diberikan melalui hikmat. Saya bandingkan dengan dalam budaya Yahudi, hikmat itu adalah kemampuan membedakan secara moral yang memampukan orang percaya untuk menghadapi hidup dan penderitaan dengan keputusan dan tindakan yang konsisten dengan apa? Bukan kehendak kita, tapi dengan kehendak Allah. Dan saya jelaskan, di dalam konsep Yahudi, orang berhikmat itu harus melewati 3 hal. Yang pertama adalah personal. Yang dimaksud dengan personal itu apa? Yang dimaksud dengan personal itu, orang percaya itu harus bisa mengalami dulu. Harus mengalami dulu, baru dikatakan berhikmat. Kalau dia tidak pernah mengalami, loh saudara, kita ini kan sering kali gitu tuh ya. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, terus orang datang ke kita, terus ngomong, sudah ya, enggak apa-apa, itu kecil itu, gitu. Kecil itu, kamu pasti sanggup mengatasi, Tuhan pasti menolong. Sedangkan dia sendiri enggak pernah mengalami masalah itu. Kita pasti dalam hati gini, enak men gue ngomong gitu ya. Kamu itu enggak pernah mengalami hal yang pernah tak alami ini, gitu. Ini masalah besar buatku, gitu. Nah, kita pasti berkata demikian. Nah, orang-orang Yahudi itu memiliki pemikiran bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang secara personal pernah mengalami. Secara personal pernah mengalami gitu ya. Sakit gitu ya, orang ngomong itu kanker gitu. Enggak apa-apa, aku juga pernah ini kok. Dioperasi terus kemudian Tuhan tolong. Dan dia menambahkan, kalaupun tidak Tuhan tolong, Tuhan sedang punya rencana yang lain. Bapak Ibu, kesaksian hidup kita itu loh, secara personal itu menjadi kesaksian enggak hidup kita. Dan yang kedua, berhikmat itu berarti reflektif. Reflektif itu apa? Reflektif itu tadi yang saya jelaskan. Biasanya gitu dalam konsep Yahudi, orang itu akan duduk diam, terus kemudian merenungkan dalam kondisi ini, kira-kira Tuhan itu mau apa ya yang aku kehendaki, apa ya yang aku lakukan. Mereka berefleksi dan berefleksinya mencari kehendak Tuhan. Bukan seperti kita ya, Yeremia berkata, mengandalkan sesamanya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Enggak, orang yang berhikmat itu mereka mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, orang berhikmat itu adalah orang yang memberitakan tentang kelepasan dari apa yang sudah mereka alami. Bapak Ibu, jangan khawatir ketika kita menderita, karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Saya kutipkan dari pandangan seorang tokoh yang menurut saya cukup menarik. Ini tokoh Kristen, dia menulis tentang sebuah buku yang berjudul gini, Mengikuti Pola Allah. Dan di dalam bukunya dia berkata bahwa pengetahuan itu berasal dari belajar.
Dan yang menarik dia berkata gini kalimat selanjutnya, tetapi hikmat itu berasal dari kehidupan. Bandingkan ketika Musa di dalam Mazmur 90 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami menjadi orang yang apa? Yang berhikmat. Dan lihat di atas-atasnya ketika dia berkata berhikmat. Dia mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, ada dua sikap yang saya kepingin kita lakukan. Yang pertama adalah ketika penderitaan itu datang, Yakobus menasihatkan kita supaya kita tetap beriman kepada Allah, tidak bimbang. Apa itu tidak bimbang? Tidak bimbang itu diakrino, tidak ragu, tidak goyah. Dan menurut saya yang menarik, kata yang digunakan adalah mengakui ada sebuah superioritas. Kenapa kita beriman? Karena kita yakin bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Itu loh yang paling penting. Bukan kita, bukan orang lain, tetapi ada yang lebih superior. Dan itu adalah Allah. Dan yang kedua, Yakobus ngomong, jangan berjiwa dua ya. Mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan Allah. Dan itu digambarkan seperti orang yang memiliki kepribadian ganda. Dipesuke. Yang berarti bahwa kita harus memiliki totalitas komitmen dan penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir adalah kita perlu meminta hikmat terus-menerus dari Allah. Bapak Ibu, saya terus-menerus berdoa supaya kita dapat menjadi orang-orang yang bisa berbahagia. Ketika penderitaan itu datang, mari kita bisa sama-sama berkata, aku berbahagia. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini.